Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pembahasan kita mengenai qaulus sahabi sebagai dalil hukum. Masih bersama saya Asad Hussein, guru fikih Mandua Langkat. Qaulus sahabi adalah pendapat sahabat Rasulullah mengenai suatu hukum. Persoalan ini dibahas oleh para ulama karena para tabi'in, yaitu generasi sesudah sahabat, banyak mengutip perkataan sahabat di dalam menjelaskan hukum, sehingga muncul persoalan mana di antara yang disampaikan oleh sahabat tersebut yang berasal dari Rasul dan mana yang pendapat pribadi atau ijtihad dari para sahabat. Contohnya seperti pendapat Abu Bakar mengenai bagian warisan nenek adalah 1/6, baik nenek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan dibagi rata di antara mereka. Al-Quran tidak menentukan bagian nenek. Al-Quran hanya menyebutkan bahwa nenek berhak memperoleh warisan. Abu Bakar menetapkan bahwa bagian nenek adalah 1/6, sama seperti bagian ibu, karena nenek posisinya adalah menggantikan ibu sebagai penerima warisan ketika tidak ada ibu. Contoh berikutnya adalah pendapat Aisyah mengenai lamanya masa kandungan, tidak lebih dari 2 tahun. Artinya jika seorang bayi atau janin yang belum lahir dan dia berhak untuk memperoleh warisan, maka kalau sekiranya ditetapkan bahwa bayi tersebut masih hidup dan akan diberikan bagian warisan, maka masa paling lama untuk menunggu adalah 2 tahun. Yang ketiga, pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian anak kecil, terutama untuk kasus hudud seperti kasus zina, apabila yang melihat kejadian zina tersebut, salah satunya antara saksi-saksi yang ada adalah anak kecil, maka kesaksian anak kecil tersebut tertolak.
Kemudian pendapat Utsman ibnu Affan mengenai hilangnya kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Demikian seseorang yang telah melaksanakan sholat Idul Fitri pagi hari atau sholat Idul Adha pagi hari, maka dia diberikan dua pilihan. Pertama, tetap melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, dia boleh melaksanakan sholat zuhur. Ini adalah pendapat Utsman bin Affan. Macam-macam qaulus sahabi. Yang pertama adalah pendapat sahabat yang tidak didasarkan pada logika atau penelitian sahabat seperti tata cara ibadah. Contohnya apa yang disampaikan sahabat mengenai jumlah rakaat sholat, waktu-waktu sholat, kemudian tata cara sholat, dan lain sebagainya yang kategorinya adalah ibadah, maka masuk pada kategori pendapat sahabat yang tidak didasarkan pada logika atau ijtihad atau hasil penelitian para sahabat. Yang kedua, ada pendapat sahabat yang tidak ditentang atau dibantah sahabat lain, seperti pendapat Abu Bakar mengenai bagian warisan nenek. Tidak ditemukan pendapat yang berbeda dari sahabat mengenai bagian warisan nenek. Yang berikutnya pendapat pribadi sahabat yang tidak disepakati sahabat secara umum dan ditentang oleh sahabat lain, seperti pendapat Umar bin Khattab mengenai talak 3 sekaligus jatuh 3 bukan 1 di masa Rasul dan juga di masa Abu Bakar. Talak 3 sekaligus hanya dihitung jatuh 1. Tetapi pada masa Umar bin Khattab, di mana kemudian kasus talak atau perceraian yang dilakukan oleh suami yang menjatuhkan talak 3 sekaligus, maka Umar bin Khattab membuat keputusan hukum bahwa talak 3 sekaligus jatuh 3 bukan 1. Kedudukan qaulus sahabi sebagai dalil. Pendapat sahabat yang tidak didasarkan pada logika atau bukan penelitian sahabat, artinya bukan ijtihad sahabat,
jadi dalil karena posisinya sama dengan sunnah. Ditengarai bahwa apa yang diterima disampaikan oleh sahabat tersebut diterimanya dari Rasulullah SAW, sehingga ucapan atau pendapat sahabat tersebut dikategorikan sebagai sunnah, baik perkataan maupun perbuatan sahabat mengenai hukum. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak ditentang atau dibantah oleh sahabat lain, artinya sahabat secara umum sepakat dengan pendapat tersebut, maka yang seperti ini jadi dalil. Artinya dia adalah hukum yang posisinya sama dengan ijma. Dalam hal ini adalah ijma sukuti. Kemudian pendapat pribadi sahabat yang tidak disepakati sahabat dan ditentang oleh sahabat lain, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, qaul qadim Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i sebelum pindah ke Mesir, atau pendapat Imam Syafi'i ketika masih berada di Makkah, di Madinah, di Irak. Pendapat terkuat dari Ahmad bin Hanbal, pendapat sahabat yang seperti ini jadi dalil dan didahulukan dari qiyas. Artinya urutan pengambilan hukum Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma, selanjutnya adalah qaul sahabi, baru qiyas. Kemudian menurut qaul jadi Imam Syafi'i, yaitu pendapat Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Syiah, qaul sahabi jenis ketiga ini tidak jadi dalil. Artinya tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikut pendapat tersebut, sehingga kita bisa mengikuti pendapat yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai qaul sahabi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.